Aksi nyata, refleksi diri dalam menyikapi murid, guru. Implementasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Etika kerja bimbingan dan konseling. Disusun oleh Junaidi SPDMA. Guru SMKN 1. Kota Bengkulu. Etika kerja bimbingan dan konseling dalam implementasi di sekolah. Kerahasiaan. Menjaga informasi tentang diri peserta didik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun permasalahan yang sedang dialami. Sesi berbagi informasi tentang peserta didik harus dilakukan seizin peserta didik yang bersangkutan sesuai dengan asas kerahasiaan atau pertimbangan etika profesi dan/atau hukum, serta dilakukan seizin orang tua, wali, dan peserta didik. Kesukarlaan. Tidak ada unsur paksaan kepada peserta didik untuk mengikuti program layanan. Keterbukaan. Memberikan dan menerima informasi untuk pemecahan masalah peserta didik selama proses layanan. Responsif. Tidak menunda-nunda dalam memberikan bantuan dengan berbagai alasan. Keaktifan. Terus berusaha membangkitkan semangat dan kemandirian peserta didik untuk mampu menyesuaikan diri serta menghadapi tantangan di lingkungan. Kedinamisan. Menguatkan tekad agar terjadi perubahan pada diri peserta didik ke arah yang lebih baik. Kemandirian. Mendorong peserta didik untuk mengenal dan menerima diri dan lingkungan, serta mampu mengambil keputusan. Refleksi diri dalam menyikapi murid. Apakah saya sudah melakukan etika-etika tersebut? Etika mana yang sudah menjadi kekuatan saya? Bagaimana saya memanfaatkan kekuatan tersebut? Etika mana yang masih harus saya tingkatkan? Saya sudah melakukan etika-etika tersebut. Saya sudah menjaga kerahasiaan tentang diri peserta didik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun permasalahan yang sedang dialami. Sesi berbagi informasi tentang peserta didik saya lakukan seizin peserta didik yang bersangkutan sesuai dengan asas kerahasiaan atau pertimbangan etika profesi dan/atau hukum, serta dilakukan seizin orang tua, wali, dan peserta didik. Tidak ada unsur paksaan kepada peserta didik untuk mengikuti program layanan. Saya memberikan dan menerima informasi untuk pemecahan masalah peserta didik selama proses layanan. Saya tidak menunda-nunda dalam memberikan bantuan dengan berbagai alasan. Terus berusaha membangkitkan semangat dan kemandirian peserta didik untuk mampu menyesuaikan diri serta menghadapi tantangan di lingkungan. Saya menguatkan tekad agar terjadi perubahan pada diri peserta didik ke arah yang lebih baik. Saya mendorong peserta didik untuk mengenal dan menerima diri dan lingkungan, serta mampu mengambil keputusan. Etika mana yang sudah menjadi kekuatan saya? Saya merasa punya kekuatan terus berusaha membangkitkan semangat dan kemandirian peserta didik untuk mampu menyesuaikan diri serta menghadapi tantangan di lingkungan. Saya menguatkan tekad agar terjadi perubahan pada diri peserta didik ke arah yang lebih baik. Saya punya kekuatan untuk mendorong peserta didik untuk mengenal dan menerima diri dan lingkungan, serta mampu mengambil keputusan. Bagaimana saya memanfaatkan kekuatan tersebut? Ketika peserta didik sedang curhat kepada saya tentang kelemahan dirinya, maka saya berusaha memberikan dorongan dan motivasi membangkitkan kemampuan yang ada pada peserta didik tersebut kalau dia mampu menyelesaikan dan mengatasi kelemahannya. Saya juga punya kemampuan membangkitkan semangat untuk melakukan perubahan pada diri siswa. Selain itu, siswa juga dapat saya dorong untuk menerima diri dan lingkungannya untuk mengambil keputusan yang strategis dalam mengembangkan kepribadiannya. Refleksikan peran Anda saat melakukan layanan BK di satuan pendidikan, lihat panduan implementasi BK pada hal 7 dan tanyakan pada diri Anda. Beberapa peran yang dapat diampu guru BK, sebagaimana diadaptasi dari The Texas Model for Comprehensive School Counseling 2018, adalah sebagai berikut. 1. Pengelola program. Guru BK bersama wali kelas atau guru mapel merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan secara kolaboratif dalam rangka memenuhi dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. 2. Pembimbing. Guru BK membimbing peserta didik untuk mengenal diri, memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan, penyesuaian diri, serta pengembangan potensi dan minat secara optimal. 3. Penilai. Dalam ruang lingkup praktik layanan, guru BK menggunakan alat penilaian formal dan informal, dan dapat menjalin kemitraan dengan psikolog atau tenaga ahli lainnya untuk menafsirkan hasil tes dalam rangka pengambilan keputusan rencana pengembangan peserta didik. 4. Konselor. Guru BK membuka akses praktik konseling bagi para peserta didik guna membantu penyelesaian masalah, penyembuhan,
perbaikan, dan pencegahan masalah yang terkait dengan kehidupan pribadi, belajar, sosial, maupun karir. 5. Konsultasi. Guru BK memberikan informasi tentang perkembangan potensi, minat dan kebutuhan lainnya kepada peserta didik, wali kelas, dan orang tua wali dalam rangka pencapaian profil pelajar Pancasila. 6. Koordinasi. Untuk mendukung pengembangan akademik dan karir masa depan peserta didik secara optimal, guru BK dapat bekerja sama dengan bidang akademik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Bagaimana peran saya telah membantu peserta didik? Hal apa yang sudah baik? Hal apa yang masih perlu saya tingkatkan? Peran apa yang akan saya lakukan berikutnya? Refleksikan peran Anda saat melakukan layanan BK di satuan pendidikan, lihat panduan implementasi BK pada hal 7 dan tanyakan pada diri Anda. Bagaimana peran saya telah membantu peserta didik? Ketika ada peserta didik bermasalah, misalnya sering telat masuk dan sering tidak membuat tugas pelajaran. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memanggil siswa tersebut face-to-face menanyakan kenapa siswa tersebut terlambat dan sering tidak mengerjakan tugas dan lalu memberikan arahan dan motivasi kepadanya tentang pentingnya mengerjakan tugas dan apa akibat sering terlambat. Setelah beberapa minggu bila ada siswa tersebut yang masih terlambat yang masih tidak membuat tugas, maka saya berkolaborasi dengan wali kelas, bila masih belum ada perubahan, saya juga berkolaborasi dengan guru BK. Biasanya setelah berkolaborasi dengan seluruh komponen termasuk dengan orang tua siswa, maka persoalan dan masalah siswa dapat diselesaikan dengan baik. Refleksikan peran Anda saat melakukan layanan BK di satuan pendidikan, lihat panduan implementasi BK pada hal 7 dan tanyakan pada diri Anda. Hal apa yang sudah baik? Saya sudah optimal memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran dengan saya. Saya juga selalu berkolaborasi dengan guru lain seperti guru yang mengajar mata pelajaran tertentu, berkolaborasi dengan guru BK, wali kelas serta orang tua siswa. Refleksikan peran Anda saat melakukan layanan BK di satuan pendidikan, lihat panduan implementasi BK pada hal 7 dan tanyakan pada diri Anda. Hal apa yang masih perlu saya tingkatkan? Terkadang saya lupa memanggil dan memberikan bimbingan tentang masalah siswa karena kesibukan dalam memberikan pembelajaran, berikutnya siswa tersebut abai dengan pembelajarannya. Akibatnya ada keterlambatan siswa tersebut menyelesaikan masalahnya karena seharusnya perlu bantuan yang cepat. Jadi yang perlu saya tingkatkan adalah adanya upaya cepat dalam membantu membimbing siswa agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Refleksikan peran Anda saat melakukan layanan BK di satuan pendidikan, lihat panduan implementasi BK pada hal 7 dan tanyakan pada diri Anda. Peran apa yang akan saya lakukan berikutnya? Saya harus membuat program dan perencanaan untuk secepatnya membantu membimbing siswa dalam menyelesaikan masalahnya terutama membantu membimbing siswa yang butuh bimbingan dalam menyelesaikan masalah. Saya akan selalu berkolaborasi dengan rekan guru lain, seperti wali kelas, guru BK, orang tua siswa dan komponen-komponen lainnya. Umpan balik dari rekan pendidik terhadap refleksi yang saya lakukan. Bapak Adris Faisal SPD. Umpan balik saya adalah Bapak memberikan layanan kepada siswa dan program ke depannya sudah sesuai, hanya saja mungkin kita harus juga berkonsultasi dengan guru wali kelas dan guru BK untuk memberikan layanan yang memuaskan kepada siswa terutama siswa yang bermasalah. Kerahasiaan sangat sulit menjaganya, akan tetapi harus pandai-pandai menutup aib siswa agar tidak diketahui oleh khalayak ramai. Saya sudah bisa belajar dari Bapak Junaidi. Bapak M. Teguh. Menurut saya aksi nyata implementasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah YG dilakukan Pak Junaidi sudah berjalan baik dan bisa menambah wawasan SY dalam hal refleksi diri dalam menyikapi murid. Bapak Isurmin SPD. Sudah sesuai, alasannya yang Bapak laksanakan di aksi nyata ini sudah baik dan sesuai dengan etika yang ada. Dengan aksi nyata ini saya sangat merespon dengan baik karena sudah menambah pengetahuan saya. Terima kasih. Bapak Devri Rianto SPD. Umpan balik saya tentang kerahasiaan. Menjaga informasi tentang diri peserta didik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun permasalahan yang sedang dialami sangat perlu dilakukan karena sangat krusial. Maka perlu menjaga kerahasiaan yang berhubungan dengan sesuatu yang harus ditutupi dan tidak boleh disebarkan. Sesi berbagi informasi tentang peserta didik harus dilakukan seizin peserta didik yang bersangkutan sesuai dengan asas kerahasiaan atau pertimbangan etika profesi dan atau hukum,
serta dilakukan seizin orang tua, wali, dan peserta didik. Ini adalah dokumentasi bimbingan perseorangan. Ini adalah dokumentasi bimbingan kelompok. Ini adalah dokumentasi berkolaborasi. Sekian dan terima kasih.